Kunci sukses usaha ternak kelinci. Bagaimana manajemen yang baik dan yang benar? Oke, kita bahas dan kita bedah manajemen saya pada kesempatan video pagi hari ini. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam bagi untuk kita semua. Selamat pagi dan selamat bergabung di channel kami di kandang Alian Rapid Kebumen. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membedah, mengupas dan merilis ya bagaimana sih strategi saya, bagaimana manajemen saya agar bisa terus berkembang dan terus progres naik dan progres meningkat ya. Sedangkan banyak di luaran sana yang gulung tikar, tumbang, bahkan tidak butuh waktu lama padahal sudah mengeluarkan modal puluhan juta bahkan sampai ratusan juta di usaha dan budidaya ternak kelinci, akhirnya tumbang dan gulung tikar. Kenapa itu semua bisa terjadi dan kenapa hari ini Alian Rapid sendiri masih stay terus berprogres dan terus naik progresnya. Oke ya. Yang pertama dan paling utama, paham dengan kapasitas kita, kapasitas diri kita sendiri. Mampunya itu berapa ekor? Siapnya berapa ekor ya? Pengalamannya sejauh mana, sejauh apa ya. Jadi yang paling utama itu sadar diri teman-teman ya. Sadar diri akan kemampuan ya. Bukan hanya sekedar kemampuan finansial, tapi kemampuan manajemen, kemampuan keilmuan, dan kemampuan pengalaman ataupun jam terbang, jam tayang seperti itu ya. Jadi kebanyakan yang gagal itu bukan salah kelincinya, bukan salah sistemnya, tapi menurut Mas Rofik, menurut Alian Rapid sendiri itu salah pemahaman terhadap diri kita sendiri gitu. Salah satunya pemahaman kapasitas kemampuan terlebih dahulu ya, kemampuan breedingnya, kemampuan ternaknya, kemampuan ngopeni kelincinya, kemampuan finansialnya seperti itu. Finansial justru yang paling belakang menurut saya gitu. Karena apa? Kemampuan pengalaman penanganan dari 1, 2, 3 ekor itu berbeda-beda. Sedangkan teman-teman yang sudah mulai di sini ataupun yang akan mulai itu belum apa-apa sudah mulai dengan skala banyak. Itu yang menurut Mas Rofik faktor paling utama dan faktor yang paling besar mempengaruhi keberhasilan dalam budidaya ataupun ternak kelinci teman-teman, seperti itu. Sedangkan mereka itu mengandalkan kemampuan finansial ya, finansial, kadar aku punya uang banyak, kadar aku punya tabungan banyak, langsung skala banyak tidak masalah. Ini juga belajar, ini juga resiko. Tapi alangkah baiknya kalau belajar itu dari tahapan 1 ekor, 2 ekor, 3 ekor ya, pemahamannya sudah dapat, keilmuannya sudah dapat, jam terbangnya sudah dapat, finansialnya ada, insya Allah jalan gitu ya. Jadi jangan sampai diunggulkan salah satu, harus berproses dari tahapan 1, kedua, ketiga, dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga ya. Jadi jangan langsung hari pertama 5 ekor, hari kedua 10 ekor, pasti nanti ada kendala di akhirnya gitu. Jadi kita harus pahami dulu, contoh nih, dari 1 ekor ini 1 bulan itu kapasitas operasionalnya berapa ya, budgetnya berapa. Semisal budgetnya 50.000 1 ekor, 1 ekor 50.000. Terus waktu yang kita alokasikan untuk perawatan itu berapa jam, terus penanganannya bagaimana, keilmuan dalam 30 hari itu seperti apa. Belum lagi nanti kalau pergantian musim ya. Jadi cukup detail teman-teman ya. Nah, skema-skema itu ataupun proses itu benar-benar harus dilalui secara bertahap. Benar-benar dilalui harus sesuai levelnya, sesuai dengan kapasitasnya ya. Tidak bisa karena contoh modalnya besar ataupun lahannya banyak langsung dengan kapasitas banyak, itu tidak bisa gitu. Itu uniknya di peternakan kelinci. Jadi harus pemahaman 1, 2 ekor. Contoh nih, kita pemahaman dari 3 ekor ini ya. 3 ekor ini kapasitas kebutuhannya berapa ya, operasional secara umum berapa sampai melahirkan, nanti menyapi berapa, terus butuh waktu berapa, itu harus dikalkulasi semua gitu. Jadi nanti tidak ada alasan berhenti di tengah jalan karena kehabisan modal untuk beli pakan, itu tidak ada. Kalau udah disiapkan, di manage secara rapi dan detail begitu. Itu yang Mas Rafiq lakukan gitu. Jadi
Walaupun teman-teman itu mulai dari 1, 2, 3 ekor enggak masalah ya. Itu yang nantinya justru akan berhasil ya, dibandingkan langsung mulai contoh 50 ekor, 100 ekor tanpa melewati 1, 2 ekor terlebih dahulu. Biasanya itu gampang sekali terjadi kendala dan gampang sekali kukut seperti itu. Itu aja teman-teman ya, manajemen sharing-sharing ilmu dasar yang saya praktekkan selama ini sehingga bisa menjadi sebanyak ini dan masih enjoy saja. Mudah-mudahan teman-teman itu bisa praktekkan dan menduplikasikan apa yang saya praktekkan, dan teman-teman itu pun bisa mendapatkan manisnya dan hasilnya dari peternakan ataupun budidaya kelinci. Terima kasih. Akhirul kalam wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.